penderitaan Yesus telah selesai. Perhatikan ayat tadi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Maka itu berarti bahwa setelah dia bangkit dari antara orang mati, penderitaannya sudah selesai. Kristus adalah orang yang sangat-sangat menderita. Bahkan mungkin yang paling menderita di dalam dunia ini. Biarpun ada orang lain anggap diri lebih menderita dari Tuhan Yesus. Ya, Ria tidak memahami penderitaan Kristus secara komplit, ya. Memahami penderitaan Kristus secara fisik, mungkin saja orang masih merasa secara fisik dia lebih menderita. Tapi kalau penderitaan Yesus secara rohani, secara psikis, itu jauh lebih hebat dari yang dapat kita bayangkan, ya. Nah, karena itu maka Yesus itu adalah orang yang sangat menderita. Banyak orang berpikir penderitaan Yesus itu hanya di kayu salib atau minimal saat dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai meneteskan keringatnya, meneteskan darah, ya. Hematihidrosis itu istilah medisnya, di mana kapiler-kapiler dan pembuluh darah pecah lalu keluar bersama dengan keringat ke permukaan kulit. Itu memang penderitaannya. Orang berpikir pencambukan itu adalah mulai penderitaan dan disalib, tapi sebenarnya tidak. Kristus itu sudah menderita sejak hari pertama dia datang ke dalam dunia ini. Ya, tadi kita menyanyi lagu, dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu apa? Nasibnya ke bukit Golgota yang sepi. Mati untuk mengganti aku. Dia tahu tujuannya. Waktu datang ke dalam dunia, meninggalkan surga yang begitu mulia, datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Itu saja sudah sebuah penderitaan. Lahir di tempat yang hina, lalu setelah itu dikejar dan mau dibunuh. Itu sudah penderitaan. Tapi penderitaan sudah dimulai. Selanjutnya penderitaan mewarnai seluruh hidup Yesus. Nah, apa saja penderitaan yang dia alami sebelum salib atau sebelum Getseman? Saya catat beberapa. Pertama adalah dia menderita karena dia suci harus tinggal di tengah-tengah orang-orang berdosa. Ya, saudara-saudara, kalau orang suci tinggal di tengah orang berdosa, di dalam kesuciannya itu ada sifat kekudusan Allah yang bertentangan dengan dosa. Karena itulah maka orang yang suci begitu melihat dosa itu ada penderitaan di dalam batinnya. Kita ambil contoh Lot. Lot sempat tinggal di Sodom dan Gomora, dan kita tahu Sodom dan Gomora itu begitu jahat. Lalu bagaimana keadaan Lot di tengah-tengah Sodom dan Gomora? Dikatakan dalam 2 Petrus 2, 7 dan 8. Tetapi dia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar itu tinggal di tengah mereka, ya, dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Lot itu orang benar, tiap hari lihat kejahatan, jiwanya yang benar itu tersiksa. Tapi saudara, sebenar-benarnya Lot, kan dia ada dosa juga, dia orang berdosa. Tapi Yesus ini orang suci tanpa dosa. Nah, bayangkan bahwa orang seperti Lot saja bisa menderita karena kejahatan di sekitar dia. Bagaimana lagi dengan Yesus, orang suci? Dia pasti jiwanya yang benar pasti lebih menderita dari Lot. Maka Yesus menderita dengan melihat begitu banyak orang, dia dikelilingi oleh semua orang berdosa. Semua manusia berdosa, satu-satunya yang tidak dosa adalah dia. Ya. Maka semua orang yang dia temui, semua orang yang dia ajak bicara, semua orang yang berelasi dengan dia, murid-murid sekalipun, semua berdosa. Maka tiap hari Yesus bersentuhan dengan dosa. Kemana saja dia pergi, selalu melihat dosa terjadi, dosa. Dan jiwanya yang benar itu menderita. Kedua adalah dia menderita karena dia taat kepada Bapa. Saudara, dia bukan hanya taat tapi selalu taat. Allah Bapa bilang, kepadanya aku berkenan. Dia sendiri berkata, aku senantiasa berbuat segala sesuatu yang berkenan. Aku senantiasa berkenan. Kita ini hari ini berkenan, besok tidak berkenan. Hari Minggu datang gereja berkenan, pulang dari gereja di tempat parkir tidak berkenan. Ya kan? Kita banyak tidak berkenannya, walaupun ada berkenannya. Yesus selalu berbuat yang berkenan. Taat itu menderita, dan selalu taat itu membuat penderitaan.
Coba, begitu orang datang caci maki kamu dari ujung sampai ujung, lalu begitu kamu mau balas, Tuhan bilang, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jangan, saudara sudah siap doa kutuk, Tuhan bilang jangan kutuk, berkatilah. Itu tidak mudah itu ya. Apalagi siapa tampar pipimu yang satu, beri pipimu yang lain. Walaupun itu tidak bermakna harfiah, tapi sukar untuk melakukan itu. Mau taat firman Tuhan, itu sulit. Tidak mudah taat. Yesus taat dan dia menderita. Dan ketaatan seumur hidup. Justru karena ketaatan itu jugalah. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadi. Berarti taat. Ketaatan itulah yang membawa dia ke atas salib. Seandainya dia tidak taat, tidak perlu ke salib. Maka taat membuat Yesus menderita. Ketiga adalah dia menderita juga karena serangan setan. Setan sangat memusuhi dia. Begitu dia mau tampil pelayanan, habis dibaptis. Setan cegah dia di padang gurun. Karena begitu setan datang, jika engkau anak Allah, ubah batu-batu jadi roti. Kenapa setan bilang jika engkau anak Allah? Karena dia baru habis dibaptis. Waktu keluar dari air datang suara Bapa, inilah anakku. Berarti dia anak Allah. Inilah anakku jika engkau anak Allah. Setan tepa di bawah. Langsung setelah dia dibaptis, langsung diserang. Dan sekalipun dia memenangkan pertarungan lewat 3 kali pencobaan, tapi salah satu hal positif dari setan ini yang menurut saya perlu ditiru adalah setan tidak mudah putus asa, ya kan? Setan itu tidak mudah putus asa. Sekali gagal, dia pasti akan usaha lagi, pasti akan cobai lagi. Perhatikan Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia akan kalah. Dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia tidak putus asa. Dia tunggu waktu yang baik. Sebentar lewat Petrus, sebentar lewat orang Yahudi yang lain, sebentar lewat ini, lalu lewat Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Pokoknya dia serangan. Dan sepanjang hidupnya Yesus menderita karena serangan setan ini. Penulis surat Ibrani mengatakan, Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia menderita karena pencobaan. Keempat, dia menderita karena ketidakpercayaan atau kebencian orang-orang di sekitar dia. Bukankah dia Allah? Kalau dia Allah, maka dunia ini diciptakan oleh dia. Seluruh alam semesta dicipta oleh dia. Tapi waktu Natal dia datang ke dalam dunia yang dia cipta. Apakah dunia menyambutnya dengan sorak-sorai? Hai dunia, gembiralah. Itu karena kita sudah percaya. Tapi pada waktu dia datang, sebelum ada orang percaya, dunia tidak mengenal dia. Yohanes 1 ayat 10. Dia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia itu luas, ada banyak bangsa, dan ya seluruh dunia tidak kenal dia, tidak apa-apa. Yang penting bangsanya saja mengenal dia, lumayan. Tapi bagaimana reaksi bangsanya? Ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, itu Israel. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Seluruh dunia secara umum tidak kenal dia. Bangsanya sendiri itu tidak menerima dia. Pasal 10 dari Yohanes. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi, anggap dia kerasukan dan gila. Bangsanya. Dunia umum menolak dia. Bagaimana bangsanya dalam skop yang lebih kecil ternyata tidak menerima dia. Anggap dia kerasukan setan, anggap dia gila. Tapi tidak apa-apa. Mungkin yang lebih kecil lagi, yaitu orang kampungnya, Nazaret. Mungkin mau menerima dia. Tapi perhatikan Matius 13. Setibanya di tempat asalnya, di Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudaranya Yakobus? Ini Yakobus yang tulis surat Yakobus. Yusuf, Simon, dan Yudas. Ini Yudas yang menulis surat Yudas, ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya sendiri. Dunia tidak kenal, bangsanya tidak terima, orang kampungnya menolak dia. Tapi tidak apa-apa, yang penting keluarga terima, lumayan. Tapi apakah keluarga terima dia? Yohanes 7. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Jadi mereka sinis. Lu mau terkenal, lu mau dunia akui lu, jangan di sini, di sana. Ya, di seluruh, sama omong di dunia, jangan di kampung sini. Kenapa mereka omong gitu? Mereka sinis pada dia, sebab mereka tidak percaya pada dia. Satu kali keluarganya jemput dia, di Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Dunia tidak kenal, bangsanya tidak terima, orang kampungnya tolak dia, keluarganya bahkan tidak percaya dan anggap dia tidak waras. Tapi syukur alhamdulillah masih punya 12 murid. Tapi dalam kenyataannya 12 murid, satu jual dia, satu menyangkal dia. Lalu yang lain di mana? Waktu dia disalib, hilang semua. Maka saudara, kita bisa lihat bahwa Yesus itu begitu menderita luar biasa. Dia menjadi orang yang begitu sangat sendirian di dunia ini. Dan berarti dia menderita terus, setiap hari menderita. Dan puncak klimaks penderitaannya adalah dia harus sendirian di Getsemani. Suruh ajak 2 murid ikut berdoa pun hanya tidur saja, ya. Dan dari situ dia pergi ke ruang sidang, lalu akhirnya menuju ke Golgota dan menerima semua sengsara dunia ini. Kristus sangat menderita luar biasa. Tapi setelah bangkit, selesai seluruh penderitaan. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.